Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang persoalan yang masih hot ya. Kemarin kejadiannya di kota ini dekat dengan tempat studio ini, Polsek Astana Anyar. Betul. Memang daerah situ tuh agak-agak sepi sebetulnya. Iya. Dan kita mendapatkan kejadian yang memang membuat miris ya, karena ada korban jiwa dari kepolisiannya juga ya. Korban jiwa Pak Satu orang. Aibda Sofyan ya. Ya, Dan Aibda Sofyan. Beliau itu anaknya nyantri di salah satu pesantren. Kasihan sekali beliau jadi korban. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan menjadi syahid ya, karena sedang bertugas. Ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang patut kita telusuri, telisik untuk pemahaman kita yang betul-betul utuh gitu. Jangan sampai kan kemudian setelah ini lagi-lagi dituduh muslim sama dengan teroris kan gitu. Jihad itu tidak ada dengan cara-cara bunuh diri seperti itu kan, begitu ya. Betul. Dan makanya kita masuk pada pembahasan ini, judul thumbnailnya rekayasa. Tentu ini sebuah pertanyaan ya. Misteri Polsek Astana Anyar. Karena kalau kita lihat di sini motornya ini ada tulisan yang begitu rapi gitu ya. Selotipnya kecil satu gitu, tapi kok kebayang kita kan dalam kondisi seperti itu, ada angin besar, ada apa segala macam, itu harusnya udah jatuh lah kertasnya segala macam gitu. Ini kok enggak gitu. Potretnya jelas sekali gitu. Ini dipoto atau sengaja dipoto, atau jangan-jangan ketika lagi jalan itu belum ada stiker ini gitu loh. Kan berarti kan nomor polisinya ketutup. Ya, betul. Dan satu lagi pertanyaan penting buat kita semua, adakah jamaah Ansarud Daulah itu gitu? Karena setiap ada kejadian teroris selalu dikait-kaitkan dengan JAD gitu. Betul. Padahal kalau JAD memang ada, kita jadi penasaran juga bagaimana sih tugas BNPT, kepolisian, TNI dan segala macamnya itu dalam BIN gitu ya. BIN termasuk dalam memberangus itu apa nggak bisa dihabisin tuh itu dari dulu gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, dan kemudian ini masuk dari tulisan di Radar Aktual yang ditulis oleh Bapak Tarmizi Yusuf yang ada di sebelah saya. Bom Astana Anyar, bom bunuh diri atau rekayasa? Apa nih yang Bang Tam ceritakan di konten ini? Ya, jadi saya meragukan gitu ya. Belum apa-apa sudah distigma oleh media bahwa itu adalah bom bunuh diri. Sudah distigma, tidak ada kata-kata dugaan. Mestinya kan dugaan bom bunuh diri. Ya, ini nggak ada ya? Ini nggak ada. Dia di seluruh berita nggak ada ya? Nggak ada. Saya lihat udah langsung. Dan ini pola itu sama dengan ketika 2016 terjadi bom Tamrin. Kan bom Tamrin itu kan orang bawa ransel, terus itu meledak segala macam gitu, terus muter-muter lari-lari di jalan Tamrin ya kan? Iya. Terus meledak kan, mati di situ kan? Walaupun ada korban juga saat itu, pihak kepolisian juga. Kok polanya sama kan gitu? Terus selalu dikaitkan dengan jamaah Ansarud Daulah. Kan jadi pertanyaan bagi kita, apakah betul? Dan saya flashback lagi ingin membuktikan itu ya. Karena di Polsek Astana Anyar ini kan satu haluan ya, satu jalur dengan Polsek Cicendo. Kalau kita dari selatan, dari Bandung gitu ya, dari selatan itu dari Tegalega, posisi Polsek Astana Anyar itu di sebelah kanan, sementara Polsek Cicendo itu sebelah kiri, di belakang, di samping rumah dinas Kapolrestabes Bandung. Dan kita melihat kasus jamaah Imron yang konon kabarnya itu adalah melakukan penyerangan dan penyerbuan terhadap Polsek Cicendo yang dulu bernama Kosekta gitu ya. Itu menimbulkan kejanggalan kayak gitu. Hanya untuk membebaskan teman-temannya sampai dia melakukan itu. Nah, saya menangkap ada kesan gitu ya. Dengan bom Tamrin dan terakhir itu adalah bom Astana Anyar. Jangan-jangan ini ada memang peliharaan pihak-pihak tertentu yang ingin memang mengacaukan suasana tertentu dan langsung menstigma agama tertentu. Contohlah kita lihat jamaah Ansarud Daulah itu langsung tertuduh. Wujudnya sampai hari ini saya tidak pernah ada. Dulu ada namanya Ustadz Aman Abdurrahman atau Oman Rohman yang diponis mati ya. Beliau itu istrinya orang Sumedang.
saya lihat itu sama. Memang beliau orang ustadz yang keras gitu ya. Kalau dalam mengisikan kajian-kajian materi. Cuma memang ya itu rawan disusupi kalau ustadz-ustadz yang keras itu. Yang memberikan materi yang mungkin boleh dikatakan apakah takfiri ya, mengkafirkan sesama muslim. Dan itu rawan dimanfaatkan. Kita ambil contoh lagi lah. Itu adalah kasus bom Bali. Bom Bali itu negara saja, bahkan di negara ASEAN saja tidak punya bom yang punya daya ledak seperti bom Bali. Masa orang kampung seperti Amrozi punya bom yang daya ledaknya negara juga tidak punya. Ini ada apa kan gitu. Dan ini dikaitkan dengan Jamaah Ansarud Daulah. Dan Jamaah Ansarud Daulah dikaitkan lagi dengan ISIS. Ke situ lagi. Ke situ lagi. Dan ISIS itu siapa yang bikin? Yang dibikin kan mereka-mereka juga. Itu kan CIA yang bikin. Terus Mossad yang bikin. Yang memang sengaja dipelihara oleh mereka. Nah, jangan-jangan ini kalau memang JAD ini memang ada, ini kan intelijen sudah paham betul. Mestinya kan diberangus sampai ke akar-akarnya, tangkap mereka, ya kan, adili mereka dan bubarkan mereka. Jangan memberikan stigma yang jelek dengan nama-nama Islam yang kita barang tentu ya meragukan apakah itu ada atau tidak. JAD itu ada atau tidak. Jadi ada apa dengan bom Astana Anyar ini? Kita sebagai rakyat wajib bertanya, tidak bisa kita menerima apa adanya. Kalau memang itu ada dugaan bom bunuh diri, ya aparat keamanan harus membuktikan itu. Dan sekarang kita tidak bisa membuktikan, orangnya udah mati. Kan gitu. Kita ambil contoh lagi sederhana. Ketika misalnya gini, ada orang blow on, orang bodoh, suruh bawa tas. Ini kamu bawa tas ini ya. Kan dia tidak tahu kalau di situ ada remote control. Dan tasnya itu ada berisi bom atau berbentuk paket. Tahu-tahunya diledakkan di depan gerbang polsek misalnya dengan drama upaya memaksa dan lain sebagainya, itu kan sudah disetting sehingga ini memperkuat bahwa alibi bahwa memang itu adalah untuk pengalihan isu, ya kan agak aneh tuh kalau di motor tadi apa hubungannya terorisme dengan undang-undang KUHP. Memang ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Kasihan rakyat sekarang, publik sekarang jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan istilah bom bunuh diri. Orang yang ngerti agama tidak akan melakukan itu. Nggak akan melakukan itu. Bukan jihad itu. Juru parkir katanya itu. Orangnya itu yang di juru parkir di Solo apa? Oh gitu. Iya kan ada videonya juga bantahan. Nah, belum lama gitu ya. Gitu. Iya, saya dapat tadi pagi. Karena saya nge-share tulisan saya ini, ada teman di sebuah grup nge-share video yang anehnya lagi ada polisi gitu di situ. Yang keluarga itu membantah, bahkan yang dituduhkan itu saat ini berada di Subang. Nurdin itu ya. Iya, Nurdin itu. Tapi ini konon katanya pelaku yang sebenarnya adalah AS katanya. Agus apalah. Yang itu adalah dia seorang jukir di Solo kalau di Sukoharjo. Sukoharjo. Dan anehnya juga kenapa setiap teroris, bahkan dulu ketika penyergapan teroris di Sukoharjo, itu live di TV. Kok penyergapan teroris kok live di TV? Ada apa kan gitu? Saya meyakini orang Islam semakin dia paham agama, semakin dia tidak mau melakukan kekerasan, apalagi terorisme, apalagi melakukan pembunuhan. Semakin dia paham agama Islam, semakin dia tawadu, semakin dia rendah hati, ya kan? Ya semakin dia tidak mau melakukan kekerasan, dia lemah lembut dengan orang lain, tersenyum, ramah. Itu semakin orang beragama. Tapi kalau orang yang memang dibina, maaf itu digarap oleh operasi tertentu, kan orang-orang yang biasanya suka keras-keras nih. Kebetulan saya waktu zaman kuliah itu saya keras di kampus. Dan saya paham betul. Dan saya diingatkan oleh seorang, dan saya berterima kasih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang dulu pensiunan tentara gitu ya. Saya sebutkan dulu adalah Bapak Lasmana Ibrahim rahimahullah sama Bapak Herman Ibrahim. Itu banyak mendidik saya bahwa memang saya dulu sampai terang-terangan terbuka siapa berada di belakang Jamaah Imron. Siapa yang misalnya yang kerjanya suka membuat kegiatan teroris Tanjung Priok. Ya kan? Pembantaian di Tanjung Priok itu siapa ya dalangnya? Kok ada provokasi dari aparat keamanan dengan mau masuk masjid dengan tidak membuka sepatu. Sekarang kan
alhamdulillah umat Islam sudah dewasa, sudah ngerti. Selama ini dulu kan terprovokasi di kasus Tanjung Priok. Kemarin tahun berapa tuh? 2019. Ada orang non Muslim masuk masjid bawa anjing. Tapi kan umat Islam tidak terprovokasi karena berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, inginnya pihak tertentu digarap oleh operasi tertentu, umat Islam itu adalah terpancing, terprovokasi, sehingga stigma Islam itu keras, radikal, muncul lagi kan gitu. Ini kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau dibentuk tim gabungan pencari fakta, gitu, kasus bom Astana Anyar. Nah, mulailah kita berpikir ke situ. Mau nggak presiden membentuk tim gabungan pencari fakta ini, TGPF ini, untuk kasus bom Astana Anyar, biar tidak ada praduga, ya, seperti kita ini. Kita ini nggak mau gitu ya menuduh ini rekayasa, ini apa segala macam. Tapi tolonglah tunjukkan bahwa ini bukan rekayasa. Betul. Gitu kan. Setuju sekali. Tunjukkan bahwa ini bukan rekayasa. Bagaimana cara menunjukkannya itu? Ya, salah satu jalannya itu bentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta. Nah, ini menarik nih, mulai ada diskusi dari penonton dari Bambang Rohyamsah. Kalau mungkin dia bisa hidup lagi dan ditanya apa dia sengaja bawa bom, mungkin jawabnya, saya cuma diminta anterin tas ke dalam dan saya tidak tahu kalau isinya bom. Kan persis seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan ya. Persepsi itu kan wajar kan. Dari Pipit Ishak, tak percaya lagi, basi, capek deh katanya. Masih ada aja tipu-tipu yang udah basi. Dari Arif, dari ampun deh, sudah kasus besar masih juga begini. Apa tidak belajar dari pengalaman? Ini sedang krisis kepercayaan, masih juga begitu. Nah, ini menarik nih kan, kepolisian hari ini sedang berada dalam titik nadir kepercayaan dari masyarakat. Kan kita juga ingin kepolisian itu tumbuh lagi wibawanya, ya, dipercaya lagi oleh rakyat. Tapi kan tunjukkan dulu dong gitu. Cara-cara yang membuat rakyat mengembalikan kepercayaan kepolisian gitu. Ya wajar lah kalau itu rakyat curiga itu wajar. Karena ada rumor kasus polisi Sambo ini merembet ke kasus-kasus yang lain yang konon kabarnya itu terjadi perang bintang di Polri. Saya sudah dari awal-awal, kalau tidak salah saya di SZ Channel saya sudah menyampaikan terjadi perang bintang di Mabes Polri. Dan itu kemarin adalah rame, itu adalah kasus tambang. Yang kemarin juga mantan Kabar Reskrim Bapak Susnodo Aji, ya Ismail Bolong, ya Bapak Susnodo Aji gampang untuk mengungkapkan kasus tambang ini, dan itu konon kabarnya melibatkan bintang 3 di Mabes Polri. Kalau tidak takut sama Allah. Dan rakyat hari ini saya kira makin cerdas, makin berani untuk menyampaikan, menyuarakan pendapatnya. Mudah-mudahan ini juga karena banyaknya ungkapan dari masyarakat, dorongan, ya minimal ada inilah desakan untuk mau membuka diri transparan ya aparatur pemerintahan terhadap apa yang terjadi di Polsek Astana Anyar ini. Baik, terima kasih, ulasannya menarik, mudah-mudahan memberikan pemahaman juga buat sahabat SZ Channel semua. Kita sambung nanti di konten yang berbeda berikutnya ya. Siap. Terima kasih, jazakallah dan kasih. Wa jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.